Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di kebaktian perempuan dan pria secara online. Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Sebelum kita memasuki kebaktian, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita bersama memuji Tuhan dengan lagu yang diambil dari NKB 3 dengan judul Terpujilah Allah yang akan dipandu oleh kaum pria. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita masuk dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam keadaan kondisi yang saat ini Tuhan yang sulit bagi kami Tuhan, kami yakin pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih jikalau pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian kami Tuhan. Kiranya ya Bapa, kami mengundang Engkau ya Bapa untuk hadir di tengah-tengah kami, agar setiap apa yang Tuhan katakan,
melalui pelayan firman-Mu ya Bapa, boleh kami terima, boleh kami pahami, dan terlebih Tuhan juga menguatkan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Semuanya ini kami sampaikan Tuhan, segala keberadaan kami dan kekurangan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan dan pertolongan-Mu saja. Inilah doa dan syukur kami Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 5 ayat 35 sampai dengan 43, di mana saya akan membacakan dari Markus 5 ayat 35 sampai 38, dan selanjutnya ayat 39 sampai 42 akan dibacakan oleh Bapak Darwin Hutasoid. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang memahami, mendengar, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini, kaum bapak dan kaum perempuan GKP Immanuel Karawang masih diiringi dengan kebaktian online mengingat situasi masih pandemi Corona. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudara-saudari berada tinggal dan mengikuti firman Tuhan ataupun ibadah kita pada hari ini, sebagaimana tadi telah kita dengar bersama firman Tuhan yang telah saya bacakan dengan Ibu Bintang Uli. Firman Tuhan pada ibadah ini diberikan tema, merespon dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah barang tentu kalau kita sebagai umat Tuhan adalah orang percaya kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Namun, di dalam kepercayaan itu sendiri, apakah ada keyakinan totalitas di antara kita yang mengimani Tuhan Yesus? Sehingga seperti yang kita baca firman Tuhan tadi, ya, seorang Yairus betul-betul mengimani Tuhan Yesus. Dia mampu berbuat untuk anaknya, yaitu akan menyembuhkannya. Sekalipun
dia sempat dikasih tahu saudaranya tadi di dalam pembacaan firman Tuhan, namun dengan keteguhan hatinya, namun dengan iman yang kuat, dia merespon imannya dengan mau melakukan. Tidak hanya percaya begitu saja Bapak Ibu, tetapi mau berbuat, mau melakukan, sehingga imannya itu menguatkan keinginannya dan akhirnya Tuhan Yesus mengabulkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah barang tentu iman seperti inilah yang seyogianya iman yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang betul-betul yakin, percaya, dan mau melakukan iman itu. Sehingga dari buah iman itu kita akan mendapatkan kasih Tuhan. Kasih yang akan nyata di luar logika kita pasti akan kita temukan. Ketika kita betul-betul meyakini bahwa Tuhan Yesus bisa berbuat di luar logika kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah. Di zaman Yairus sampai saat ini, Tuhan yang sama. Sudah barang tentu kuasanya pun tidak berbeda. Tetapi permasalahannya saat ini apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bagaimana totalitas keyakinan kita? Apakah kita sama dengan Yairus tadi? Itu yang menjadi pertanyaan buat pribadi kita masing-masing. Iman seyogianya harus dikuatkan dengan suatu sikap, tindakan yang mau berbuat. Dari situlah Tuhan akan melihat kita, kesungguhan iman kita seperti apa. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tidur. Mujizat itu nyata, kuasanya itu nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya seperti di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Akhirnya kita tahu sendiri tadi dalam pembicaraan firman Tuhan, apa yang diharapkan Yairus tadi betul-betul nyata. Kuasa Tuhan tidak bisa terbendung. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan akal pikiran manusia. Kasih Tuhan menyertai permohonannya Yairus tadi. Karena totalitas keyakinannya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan bahkan memberikan kehidupan kembali atau membangkitkan dia setelah mati. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang luar biasa Tuhan lakukan kepada kita. Maka dari itu sudah barang tentu saudara Yairus ini patut kita tauladani ya Bu Buntang ya, di dalam kehidupan kita. Iman haruslah teguh, tidak setengah-setengah. Banyak, bahkan ada. Terkadang kita mengakui sebagai Kristen itu malu di dalam kehidupan kita. Terkadang kita malu menyatakan iman kita ketika kita seorang minoritas. Ketika kita di dalam suatu pekerjaan hanya sendiri. Kadang kita suka malu karena saya sendiri menyatakan saya Kristen. Tapi saya yakin bahwa jemaat Tuhan yang ada di dalam GKP Immanuel Karawang ini tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Kita harus teguh dalam iman kita sampai pengharapan kita datang nanti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah barang tentu pergumulan hidup kita saat ini di masa pandemi corona ini sangat-sangat merobek-robek sendi kehidupan kita. Mengganggu stabilitas ekonomi. Sebagaimana biasanya kita bisa mencari nafkah normal, namun saat ini semuanya harus terkendali. Terkendali harus seturut arahan pemerintah. Tapi percayalah, jangan takut. Seperti Yairus. Seperti kata Tuhan Yesus, jangan takut, percayalah. Bahwa semua ini akan kita bisa lalui bersama-sama. Akan bisa kita lewati bersama-sama masa-masa sulit ini. Sekalipun kita saat ini beribadah secara online, sekalipun kita beribadah di tempat gereja dibatasi, sekalipun kita berusaha saat ini sangat terganggu, bahkan mengunjungi sanak keluarga pun saat ini sudah barang tentu menjadi pemikiran
yang terus menyambungkan dengan situasi pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa-masa sulit ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kalau kita yakin dan percaya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Maka dari itu, mari tetap semangat, andalkan kuasa Tuhan. Tetaplah teguh di dalam iman seperti Yairus. Pengharapan kita hanya satu-satunya buat Tuhan. Bahwa buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Yesus tidak ada yang mustahil. Jika iman kita teguh dan percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Saat ini saya diwakili atau ditemani oleh perwakilan dari Komisi Pelayanan Perempuan GKP Immanuel Karawang. Seorang ibu yang cantik tentunya, Ibu Bintang Uli. Terima kasih dalam ibadah kita ini, Ibu Bintang Uli, bahwa ibadah ini mungkin ada yang kita perbincangkan bersama, terlebih bagaimana keteguhan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Bu Bintang, kabarnya sehat Bu? Baik Pak, terima kasih Pak Darwin. Iya. Kesempatannya sudah boleh hadir, kita bersama-sama di sini untuk mencoba sedikit membahas dan berbagi pengalaman sedikit ya. Gini Pak Darwin, di zaman modern seperti saat ini, di mana kita lihat banyak orang yang lebih mementingkan egonya, apa kepentingan pribadinya masing-masing. Iya. Kira-kira apakah masih ada ya Pak percaya itu, orang yang percaya atau akan mukjizat Tuhan itu gitu. Ya, terima kasih Ibu Bintang Uli, pertanyaannya yang cukup bagus. Memang kehidupan saat ini, kalau kita lihat, manusia sudah cenderung mengelompokkan dirinya masing-masing, bisa berdasarkan adat istiadat, bisa berdasarkan ekonomi, status ekonomi, Bu ya, bahkan juga bisa berdasarkan keyakinannya. Ya, sehingga pengelompokan saat ini cenderung juga menjadi individualisme. Ya, ingin mementingkan diri sendiri. Jadi kalau menurut saya, mukjizat itu pasti nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana keyakinan kita, ya, mengimani Tuhan Yesus, biar mukjizat itu hadir di dalam kehidupan kita. Tadi sudah dikisahkan ya, kisah Yairus bahwa dia teguh keyakinannya. Dia percaya tidak terpengaruh oleh sanak saudaranya. Sekalipun sanak saudaranya bilang dia udah mati putrinya tadi, tetapi dengan keyakinannya itulah yang membuat Tuhan Yesus menolong dia. Nah, kita di dalam kehidupan modern seperti ini sudah tentu memang banyak godaan dan rintangan Bu Bintang ya. Kita tidak boleh hanyut terbawa arus ya dalam situasi era modernisasi yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan atau kelompoknya. Tetapi tetaplah pegang firman Tuhan. Ketika jalani kehidupan ini, kita pegang firman Tuhan, yakin dan percayalah. Mukjizat itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi mukjizat itu sendiri, Bu Bintang, tidak dengan sendirinya hadir. Karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita akal pikiran, kekuatan, itu yang harus kita lakukan, adanya suatu usaha upaya dalam menjalani semua kehidupan ini. Begitu Bu. Iya, terima kasih Pak. Saya sendiri juga pernah sih sekali punya pengalaman ya Pak ya. Iya Bu. Ketika kami masih tinggal di Rengas Dengklok. Dulu ada tetangga sesama si orang kita juga lah ya. Dia itu sebelumnya punya tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu keluarga muda di mana mereka merindukan sekali, kerinduan mereka itu ingin punya anak gitu, keturunan Pak. Ya, keturunan ya betul. Tapi mungkin karena mereka tidak betul-betul yakin dan percaya berserah diri kepada Tuhan, sampai ada selang waktu berapa tahun mereka belum mendapatkan keturunan. Sekali waktu Pak, pernah kami berkunjung ini, saya sendiri dengan kakak, kebetulan waktu itu kami datang ke rumahnya ya.
pada saat itu memang dia bercerita mereka sempat mendapatkan inilah ya Pak ya, kabar gembira, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Nah, pada saat itu kami hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keluarga tersebut untuk memberikan dukungan, memberikan support buat ibu tersebut untuk benar-benar menyerahkan, berserah diri kepada Tuhan. Segala sesuatu apapun yang menjadi harapan dan pergumulan dari keluarga tersebut, kami mencoba untuk, saat itu kami coba untuk menguatkan, terlebih ibu itu pada saat itu ya Pak ya. Dan selang waktu lah ya Pak ya, itu kira-kira setelah kami pindah ke Karawang ini, nah kami pernah ketemu kembali di perumahan tersebut. Nah, dengan senang hati, gembira dia datang nyamperin saya ya Pak ya. Dia menyatakan, Eda terima kasih ya waktu itu sudah mendoakan kami, sudah mensupport kami. Puji Tuhan, betul yang dikatakan oleh orang Eda katanya gitu kan, bahwa memang segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita tidak betul-betul berserah kepada Tuhan, menyerahkan biar tangan Tuhan yang bekerja, semuanya itu mustahil terjadi. Tapi Amin. Puji Tuhan atas dukungan dan doa keluarga juga pada saat itu kunjungan kami pada saat itu ya Pak ya. Saat ini dia sudah mempunyai seorang putri yang cantik Pak, luar Puji biasa. Tuhan. Kami pun merasa merasa betul-betul ya kuasa Tuhan itu ternyata memang ada kalau kita memang berserah kepadanya Pak. Ya, terima kasih kesaksiannya dari Ibu Bintang tadi, punya tetangga waktu tinggal di Rengas Dengklok. Mungkin waktu itu bisa aja dokter sudah memvonis dengan adanya suatu gangguan medis tidak bisa lagi mempunyai keturunan ya Bu ya. Iya, namun dengan kuasa Tuhan, ketekunan berdoa, kepasrahan, doa dukungan dari saudara, teman, keluarga, akhirnya Tuhan mendengar. Ya, jadi kita sebagai umat Tuhan jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Apapun pergumulan kita, mari ajak Tuhan di setiap pergumulan hidup kita sehingga Tuhan pasti hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Ibu Bintang ya, seperti dari kami juga dari kaum Bapak ya, seperti pujiannya nanti akan hadir pujiannya dengan judul Janjimu Seperti Fajar yang mengisahkan bagaimana pergumulan hidup seorang anak manusia, namun kasih Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Betul Bu Bintang, jangan pernah kita mudah menyerah, karena Tuhan itu pasti maha mendengar. Kesaksian tadi sungguh menakjubkan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan firman Tuhan ini apa yang bisa disimak oleh Ibu Bintang dengan firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada ibadah ini? Baik Pak, firman Tuhan pada saat ini betul-betul luar biasa ya Tuhan. Sungguh bisa menguatkan kita semua untuk lebih yakin menjalani hidup ini, terlebih pada masa-masa pandemi saat ini ya Pak ya. Semua sulit, semua mengalami pergumulan hidup yang sulit saat ini. Kita sendiri terkadang berpikir apakah kita mampu melalui semuanya ini. Tapi kalau kita kembali merenungkan, sungguh luar biasa kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dari kita bangun pagi, kita masih merasakan udara segar, kita diberi kesempatan untuk bercengkrama bersama keluarga, bersama suami, anak-anak, ya Pak ya, sungguh luar biasa. Inilah satu hal yang tidak bisa di luar dugaan kita lah sebagai manusia. Tuhan betul-betul hadir Pak di tengah-tengah kehidupan kita. Iya, tentunya mujizat itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu selalu ada buat kita, buat orang yang percaya. Namun sudah bertentu
kita harus juga hidup di jalan Tuhan, supaya Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita dan menghadirkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah keyakinan iman yang kuat dan wujudkanlah keyakinan kita melalui perbuatan yang benar. Percayalah, mujizat itu akan menghampiri saudara. Amin. Amin. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguasaiku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguasaiku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu, kita akan menghimpunkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kembali kita akan memuji Tuhan bersama kaum pria dengan lagu yang diambil dari Kidung Jemaat 439 dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
putus asa dan lebih lesu. Berkat Tuhan satu-satu itu, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat dan doa permohonan berkat. Mari bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada ibadah kami saat ini telah mengingatkan kami supaya memiliki iman yang kuat, iman percaya yang tangguh, sebagaimana iman Yairus. Bapa di surga, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu seperti Yairus, yang tidak pernah ragu keperkasaan-Mu, yang tidak pernah bimbang kuasa-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sebagian berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan, telah kami kumpulkan di dalam persembahan ibadah syukur kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, berkati persembahan ini, supaya kami siapapun yang menggunakan persembahan ini, tiada lain hanya semata-mata kepentingan pelayanan buat Tuhan, kepentingan kebahagiaan umat saja. Berkati setiap siapapun penggunanya Tuhan, supaya persembahan ini berguna buat pelayanan kami di gereja GKP Immanuel Karawang ini. Bapa di surga, kami tak lupa berdoa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, kaum bapa, kaum ibu, yang ada lingkup pelayanan gereja GKP Immanuel Karawang ini. Jikalau saat ini ya Tuhan, mereka mengalami pergumulan apapun Tuhan di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, sakit, ekonomi, anak, serta pekerjaan, apapun pergumulannya Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan umat Tuhan. Berikan Tuhan pertolongan kepada mereka, sehingga Tuhan, kasih-Mu terus kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di GKP Immanuel ini. Tuhan, berkati umat-Mu, berikan kepada mereka Tuhan iman yang tangguh, kehidupan yang baik, walaupun saat ini Tuhan masa-masa sulit. Tak lupa kami sebagai anak bangsa Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh kabinet kerjanya, serta semua unsur pemerintahan di dalam negara kami, sampai tingkat pemerintahan daerah. Bapak, Engkau tahu pergumulan kami saat ini umat manusia di dunia ini Tuhan. Tuhan telah perkenankan adanya penyakit corona. Bapak, berkati para ilmuwan dunia Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka intelektual yang baik Tuhan. Tuhan berkati pikiran mereka Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka hikmat. Sehingga segeralah Tuhan Kau bantu untuk menemukan obat dan begitupun Tuhan vaksin penyakit ini. Hingga pada akhirnya Tuhan, kami anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan, kembali hidup normal. Kembali melakukan ibadah normal. Kasihilah kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami tak lupa juga berdoa dan memohon. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melanjutkan pelayanan kami di GKP Immanuel Karawang ini Tuhan. Teguhkan hati kami masing-masing.
baik sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pelayan di komisi kategorial, ataupun sivitas pelayanan di gereja ini Tuhan. Jangan biarkan kuasa-kuasa lain menghampiri, mempengaruhi pikiran kami. Tetapi kasih Tuhanlah yang nyata, Roh Kuduslah yang hadir selalu di tengah-tengah kami. Sehingga pelayanan kami Tuhan bisa berjalan seturut kehendak-Mu. Apabila sebentar lagi Tuhan, pelayan-pelayan-Mu akan berganti dan digantikan yang baru. Tuhan, jangan berikan, walaupun kami telah tergantikan, ataupun kami akan diteguhkan, tapi berikanlah kami kekuatan, bahwa memang nafas kehidupan ini hanya selalu untuk melayani-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami tak lupa berdoa ya Tuhan, bagi kota Karawang ini, kota yang kami cintai. Kota yang diperkenankan Tuhan untuk kehidupan kami. Berkati kota Karawang ini Tuhan, ya apalagi sebentar lagi ya Tuhan, yang akan melakukan pemilihan kepala daerah. Berkati seluruh aparaturnya Tuhan, maupun semua para stakeholder yang akan melaksanakan tanggung jawab dalam pemilihan kepala daerah ini Tuhan. Sehingga rasa aman, rasa damai tercipta, dan pada akhirnya Tuhan hadirkan pemimpin kami, yaitu seorang bupati dan wakil bupati yang bijak, yang senantiasa kehadirannya langsung mengayomi masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam doa ini juga Tuhan, kami juga berdoa, kiranya kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan kebaktian perempuan dan pria secara online. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.